Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Ada irhas, ada karomah, dan juga ada maunah. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa melindungi serta memberikan kelancaran dan kemudahan dalam aktivitas kita. Silakan perhatikan dan amati terlebih dahulu gambar-gambar berikut ini. Ada 3 gambar di layar. Yang pertama yaitu ilustrasi gambar Nabi Musa alaihissalam saat membelah lautan. Ini adalah merupakan mukjizat yang Allah berikan kepadanya saat dikejar oleh Raja Fir'aun. Untuk menyelamatkan orang-orang beriman, Allah memerintahkan kepadanya untuk memukulkan tongkatnya sehingga lautan terbelah menjadi 2. Kemudian yang kedua yaitu perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ini juga sama dalam rangka menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dari azab Allah yang sangat besar, yaitu berupa banjir sebagai azab yang diberikan kepada kaumnya yang ingkar. Kemudian yang ketiga yaitu tentang terbelahnya bulan. Ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW saat ditantang oleh orang-orang Quraisy untuk membuktikan kerasulannya. Anak-anakku, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, yaitu tentang karomah, maunah, dan irhas. Baiklah anak-anakku, yang pertama yaitu tentang mukjizat. Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat diambil dari kata bahasa Arab, yaitu anjaza yu'jizu mu'zizun atau mu'zizatun, yang artinya adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Nah, sekarang menurut istilah, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah sebagai seorang Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Anakku, jelas sekali di sini menyatakan bahwa yang namanya mukjizat itu adalah sebuah kejadian luar biasa. Siapa yang memberikan? Tentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Tujuannya adalah untuk membuktikan kenabian atau kerasulannya. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam mukjizat. Mukjizat ini terbagi kepada 2. Yang pertama yaitu mukjizat kauniyah, yang kedua yaitu mukjizat akliyah. Apa yang dimaksud dengan mukjizat kauniyah? Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang dapat ditangkap oleh panca indera. Mukjizat kauniyah ini disebut juga sebagai mukjizat terbatas. Artinya yaitu kejadian hal tersebut di luar kemampuan manusia. Contohnya seperti apa? Di antaranya yaitu seperti Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Nah, ini termasuk kepada mukjizat kauniyah. Orang bisa melihat ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah, tetapi jelas itu di luar jangkauan kemampuan manusia. Karena tidak semua manusia bisa melakukan itu. Hanya dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Atau contoh yang lain, seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat menjadi ular, kemudian tongkat dipukulkan bisa membelah lautan, dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk kepada mukjizat kauniyah. Mukjizat yang dapat dilihat, bisa didengar, atau diraba dan lain sebagainya. Tetapi kejadian ini
di luar kemampuan manusia. Yang kedua yaitu mukjizat akliyah. Nah, mukjizat akliyah ini adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran manusia. Contohnya yaitu Al-Quran. Sebagai kitab suci umat Islam, ini adalah merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang kedua yaitu tentang kejadian luar biasa lainnya dinamakan dengan karomah. Mari kita simak pembahasan karomah selanjutnya agar lebih bisa memahami tentang kejadian luar biasa tersebut. Apa yang dimaksud dengan karomah? Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah, termasuk waliullah atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu tentang irhas, di mana irhas ini adalah merupakan kejadian luar biasa atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon seorang rasul. Ingat anak-anakku, irhas ini Allah berikan kejadian luar biasa tersebut sebelum mereka diangkat menjadi seorang rasul. Nah, yang terakhir adalah kejadian luar biasa yang bernama maunah. Maunah artinya adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, silakan kalian perhatikan tabel berikut. Insya Allah ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi tentang mukjizat, karomah, maunah, dan juga irhas, sehingga kalian bisa menganalisis perbedaan dan persamaannya. Yuk kita lihat apa itu mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Ini adalah merupakan sama-sama kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah. Adapun yang membedakannya, kalau mukjizat diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul, tujuannya adalah sebagai bukti kerasulannya, sedangkan karomah diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh atau waliullah. Salah satu tujuannya adalah sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga maunah, ini diberikan oleh Allah kepada semua orang yang Allah kehendaki. Tujuannya adalah untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal pikiran tidak mungkin teratasi. Dan yang terakhir yaitu irhas, ini diberikan oleh Allah kepada para calon nabi dan rasul sebelum mereka diangkat menjadi rasul. Salah satu tujuannya adalah sebagai tanda-tanda kerasulannya. Anak-anakku, maka dapat kita simpulkan persamaan dari mukjizat, karamah, maunah, dan irhas itu adalah merupakan sama-sama kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Adapun perbedaannya, kalau mukjizat diberikan kepada Nabi dan Rasul, karamah diberikan kepada orang-orang soleh, maunah diberikan kepada semua orang yang Allah kehendaki, dan yang terakhir adalah irhas yang diberikan oleh Allah kepada para calon nabi dan rasul. Persamaan mukjizat, karamah, maunah, dan irhas. Ini tadi sudah disinggung, yaitu persamaannya adalah sama-sama peristiwa atau kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbedaan mukjizat, karamah, maunah, dan irhas adalah mukjizat dan irhas itu dianugerahkan Allah kepada para nabi Allah, para utusan Allah. Irhas muncul pada para calon nabi, sedangkan mukjizat muncul pada para nabi dan rasul. Karamah adalah anugerah Allah untuk orang-orang yang soleh atau para waliullah, sedangkan maunah adalah anugerah Allah untuk manusia pada umumnya. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil naqli dan contoh kebenaran mukjizat.
Banyak sekali dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya mujizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Di antaranya yaitu terdapat dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Yang artinya, kami berfirman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Yang kedua yaitu yang terdapat dalam surat Toha ayat 19 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayatun tas'a. Qala khudhuha wa la takhaf. Sanu'iduha siratahal ula. Yang artinya Allah berfirman, lemparkanlah ia hai Musa. Lalu dilemparkanlah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang mujizat-mujizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Baiklah, diantaranya yaitu mujizat Nabi Musa yang terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, Nabi Musa alaihissalam bisa merubah tongkat menjadi ular. Sebagaimana yang tadi ayatnya sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, Nabi Musa bisa membelah lautan. Ini saat terjadi pengejaran yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Sehingga sampailah di tepi Laut Merah, kemudian Allah berfirman agar memukulkan tongkatnya sehingga terbelahlah lautan menjadi dua. Kemudian yang ketiga, dinaungi awan yang teduh dan diberi rezeki berupa burung sawa dan buah mana. Dan yang keempat, dengan tongkatnya ia memukul batu sehingga memancarlah 12 mata air yang mencukupi kebutuhan air 12 suku yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu mujizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diberikan mujizat diantaranya yang pertama dapat menciptakan burung dari tanah liat, kemudian ditiup dan menjadi hidup atau bernyawa. Yang kedua, menyembuhkan orang buta. Yang ketiga, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Yang keempat, menghidupkan orang mati. Dan yang kelima, menurunkan makanan dari langit. Adapun mujizat Nabi Sulaiman diantaranya yaitu mampu berbicara dengan hewan, mampu berbicara dengan jin, dan yang terakhir mampu mengendalikan angin. Selanjutnya yaitu mujizat Nabi Nuh dan Nabi Soleh. Nabi Nuh alaihissalam mampu membuat bahtera atau perahu yang sangat besar. Kemudian Nabi Soleh mampu mengeluarkan unta dari lubang yang sangat kecil. Mujizat Nabi Muhammad SAW di antaranya yang pertama yaitu Al-Quran. Ini adalah mujizat terbesar yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua yaitu Isra Mi'raj. Yang ketiga membelah bulan. Yang keempat mengeluarkan air dari jari-jarinya. Anak-anakku sekalian, itulah diantaranya mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Untuk lebih lengkap kisahnya yang ingin kalian ketahui, silahkan kalian bisa mempelajarinya secara mandiri dengan membaca berbagai macam sumber yang berhubungan dengan mujizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bukti atau dalil tentang kebenaran adanya karomah, irhas, dan maunah. Untuk tugas pada kesempatan ini, cukup kalian setelah selesai menyaksikan video pembelajaran, silakan tulis di kolom komentar kalian nama dan kelasnya sebagai bukti kehadiran. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi. Anak-anakku, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah untuk menutup pembelajaran kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.